Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film After the Sunset, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan anggota FBI yang berada di sebuah pertandingan basket untuk mengintai pencuri berlian kelas atas yang bernama Max Burdett. Di sini FBI mengawasi Burdett karena takut Burdett mengincar sebuah berlian Napoleon II yang sedang diantar oleh seorang anggota FBI lainnya bernama Stan ke sebuah museum. Kemudian di pertandingan terdapat keributan kecil yang menarik perhatian para penonton sekaligus anggota FBI yang mengawasi Burdett. Dan di saat FBI lengah, Burdett pun menghilang. Di sisi lain, Stan yang sedang dalam perjalanan mengantar berlian tiba-tiba diberhentikan oleh partner sekaligus kekasih Burdett yang sedang menyamar menjadi gelandangan yang bernama Lola. Di situ Lola mengambil data dari mobil canggih milik FBI dan mengirimnya ke Burdett. Gak lama kemudian, Stan sampai di museum tempat berlian diantar. Tapi belum sempat keluar dari mobil, tiba-tiba mobilnya berjalan sendiri tanpa pengemudi. Yang ternyata mobil tersebut dikendalikan oleh Burdett dari jarak jauh menggunakan sebuah remote. Stan pun dibawa ke suatu tempat yang terdapat Burdett dan Lola. Di situ, tanpa basa-basi, Burdett memasukkan gas bius agar dia bisa mengambil berlian yang berada di Stan. Tapi sebelum Stan pingsan, dia berhasil menembak Burdett lewat celah yang ada di mobil. Untungnya, Burdett selamat dan mereka berhasil mengambil berlian tersebut. Setelah itu, anggota FBI lainnya berhasil menemukan Stan yang sudah kehilangan berlian. Nah, di sini dapat diketahui kalau Lola berharap perampokan berlian Napoleon II merupakan perampokan terakhir mereka. Dan Lola mengajak Burdett pindah ke sebuah pulau untuk menikmati hari-hari pensiun mereka. Burdett dan Lola sempat meninggalkan rumahnya dan saat Burdett kembali, tiba-tiba di dalam rumahnya sudah terdapat Stan. Stan datang hanya untuk berbincang dengan Burdett. Stan mengatakan kalau di pulau itu terdapat berlian Napoleon III di sebuah krus dan itu satu-satunya berlian yang belum Burdett curi. Tetapi kenyataannya Burdett sendiri baru mengetahui tentang berlian itu. Setelah Stan pergi, Burdett sempat memikirkan tentang berlian itu dan memberitahu Lola mengenai hal itu. Lola yang mendengar pun gak setuju karena niat mereka adalah pensiun. Malamnya Stan kembali mendatangi Burdett dan Lola yang sedang makan malam. Di tempat yang sama terdapat polisi lokal bernama Sophie yang sedang mengawasi seorang mafia bernama Moore. Di situ Burdett melihat Sophie dan melaporkan keberadaan Stan yang ilegal. Lalu konstabel mendatangi Stan dan menyuruhnya untuk mendaftarkan keberadaannya di pulau itu. Di kantor polisi, Sophie digoda oleh Stan dan mereka akhirnya makan malam bersama. Di sana mereka membicarakan kasus masing-masing dan sepakat untuk bekerja sama. Keesokan harinya, Burdett mencoba mendatangi krus tempat berlian Napoleon III berada dan dia mengamatinya. Namun belum lama mengamati, tiba-tiba datang Stan. Di situ Burdett mengatakan kepada Stan kalau dia hanya melihat-lihat, lalu dia pun pergi. Nah, akan tetapi ternyata di krus itu juga terdapat Lola yang melihat Burdett. Setelah Burdett keluar dari krus, dia dihadang oleh anak buah Moore dan Burdett terpaksa mengikutinya. Nah, ternyata Burdett dibawa pergi ke rumah Moore dan di situ Moore meminta Burdett untuk mencuri berlian Napoleon III untuknya. Sebagai imbalannya, Moore akan memberikan seluruh akses yang dibutuhkan Burdett di pulau itu. Pulangnya, Lola memberitahu Burdett kalau dia melihatnya di krus. Lola mengakui kalau dia juga senang mencuri, tapi dia tetap teguh kalau mereka sudah pensiun. Keesokan harinya, Burdett mencoba menerobos krus dengan menyamar menjadi petugas krus. Kedatangan Burdett ini bertepatan dengan kedatangan Stan dan Sophie yang sedang mengawasi. Gak lama kemudian, pergerakan Burdett ketahuan oleh pihak keamanan, sehingga semua petugas krus berusaha mengejar Burdett. Tapi untungnya Burdett berhasil kabur setelah dikejar banyak petugas. Di sisi lain, Lola mendengar berita di radio mengenai usaha pencurian berlian, yang langsung dia yakini kalau Burdett lah yang melakukannya. Nah, karena itu saat Lola sampai rumah, dia kembali memperingati Burdett. Besoknya Burdett datang ke kediaman Moore dan di situ dia memberikan rincian peta dan rencana untuk tim Moore mencuri berlian Napoleon III. Malamnya Stan mabuk di sebuah bar sampai-sampai dia berteriak-teriak nama Burdett. Bartender di sana yang mengenal Burdett pun langsung memanggilnya. Di sana, Stan sambil meminum remora, dia bercerita kepada Burdett kalau dia kecewa karena akan kalah dan gak berhasil menghentikan pencurian lagi. Burdett lalu mengantar Stan yang mabuk kembali ke kamar hotelnya. Dan setelah itu, Burdett pergi ke pinggir pantai dan mengerjakan sesuatu. Pulangnya, Lola yang marah dengan Burdett karena mengingkari janji dengannya pun menguncikan Burdett di luar rumah. Dan di situ, Burdett secara terpaksa menginap di kamar Stan karena semua kamar hotel penuh. Di situ Burdett curhat kepada Stan mengenai masalahnya dan Stan memberikan masukan kepada Burdett.
Besok paginya atasan Stan tiba-tiba datang dan menciduk mereka berdua. Di sini dapat diketahui kalau ternyata Stan sudah dinonaktifkan oleh FBI selama 3 bulan dan dia mengawasi Burdett secara pribadi karena ingin balas dendam kepada Burdett. Sofyan juga berada di sana pun marah karena dia merasa dibohongi oleh Stan. Setelah itu Burdett dan Stan kembali berbincang dan membicarakan rencana agar bisa mendapatkan hati Sophie dan Lola kembali. Burdett dan Stan mencoba mengambil hati Lola dan Sophie, tapi nggak berhasil karena Lola nggak percaya kalau Burdett nggak akan mencuri berlian lagi. Di situ Burdett mencoba membuat Lola percaya dengan mengajak mereka semua menyelam selagi berlian berada di krus. Saat mereka berempat menyelam, tiba-tiba Burdett memisahkan diri dan menyewa seseorang untuk menggantikannya menyelam bersama yang lain, sedangkan Burdett pergi ke krus. Di krus, anak buah Moore yang sudah siap mencuri berlian dengan rencana yang sudah Burdett buat pun tiba-tiba tertangkap. Dapat diketahui kalau hal ini sengaja dilakukan oleh Burdett. Burdett membuat anak buah Moore menjadi pengalih perhatian selagi Burdett mengambil berlian Napoleon III. Saat Burdett mengambil berlian, penjaga krus melihatnya dan mencoba mengejarnya tapi gagal, sehingga Burdett berhasil lolos. Setelah itu Burdett kembali ke Lola, Stan, dan Sophie. Tetapi di situ ternyata Sophie sudah mengetahui semua rencana Burdett. Saat mereka semua selesai menyelam, tiba-tiba Sophie mendapat pesan dari kepolisian kalau ternyata berlian sudah dicuri. Di situ Stan langsung mengetahui kalau itu kerjaan Burdett dan dia marah karena merasa ditipu selama ini. Lola yang mengetahui itu juga marah. Burdett dan Lola kemudian kembali ke rumah, di mana di sana Lola langsung berkemas karena kecewa dengan Burdett dan dia pun pergi. Saat Burdett ingin mengejar Lola, tiba-tiba Lola sudah ditangkap oleh Moore yang dendam dengan Burdett karena Burdett sudah menipunya. Di situ, Moore hampir menembak Burdett, tetapi untungnya tiba-tiba datang Stan yang sudah lebih dulu menembak Moore. Gak lama kemudian polisi pun datang dan Burdett sempat ditanyai mengenai berlian oleh kepolisian, tapi Burdett tetap gak mau ngaku. Setelah polisi pergi, Lola kembali mengambil tasnya dan dia pergi dari rumah itu. Keesokan harinya, Lola sudah berada di bandara hampir naik pesawat, tapi tiba-tiba datang Burdett yang memohon Lola untuk kembali, dan di situ juga Burdett melamar Lola. Lola yang melihat itu pun langsung terenyuh dan memaafkannya. Setelah itu Burdett pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan Stan. Stan memesan minuman Remora untuk mereka berdua, dan setelah Burdett mencoba Remora, dia pun sadar kalau selama ini dia ditipu oleh Stan. Yang dahulu Stan mabuk dan dibawa ke kamar oleh Burdett itu ternyata hanya tipuan dari Stan. Saat itu Stan mengikuti Burdett yang pergi ke pinggir pantai yang ternyata merupakan tempat menyembunyikan berlian Napoleon III, dan di situ Stan mengambil berlian tersebut. Mendengar hal itu, Burdett gak marah karena dia bersyukur dia masih bisa bersama dengan Lola. Di akhir film, kita diperlihatkan kalau saat Stan ingin pergi menjual berlian dengan mobil itu ternyata kembali dikendalikan oleh Burdett dari jarak jauh menggunakan remote, dan di sini dia mengerjai Stan. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film After the Sunset. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.